Oke, langsung aja yuk kita kulik bareng bab 7 dari sumber yang kamu kasih, judulnya berat dan ringan. Hmm. Fokus kita kali ini soal temuan yang, wah, cukup bikin kaget ya tentang otot kita, terutama pas usia udah nggak muda lagi. Hmm. Ternyata otot tuh masih punya kemampuan luar biasa buat tumbuh dan jadi lebih kuat. Kita bakal lihat nih, penelitian penting yang kayak nantang anggapan lama soal penuaan dan kelemahan. Ya, Terutama studi yang melibatkan kakek nenek usia 90-an yang latihan angkat beban berat. Kedengerannya aja udah nggak biasa banget kan? iya banget. Bab ini nunjukin ada pergeseran cara pandang yang penting sih di dunia sains sama kedokteran. Pergeseran gimana tuh maksudnya? Ya, kalau dulu kan fokusnya mungkin lebih ke kekuatan puncak atlet gitu ya. Nah, sekarang ini geser ke masalah yang jauh lebih universal sebenarnya, yaitu kehilangan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Ah, oke. Kondisi ini akhirnya dikasih nama sarkopenia. Kita bakal bahas nih, gimana penelitian ini nunjukin kalau latihan beban itu nggak cuma aman, tapi juga efektif banget. Bahkan buat kelompok usia yang dianggap paling rentan sekalipun. Sip. Jadi misi kita kali ini mau bongkar sains di balik kenapa otot orang tua masih bisa dilatih gitu ya. Sambil kita cerita kisah-kisah nyata yang inspiratif dari penelitian itu. Siapa tahu ini bisa bikin kamu ngelihat potensi tubuhmu sendiri dengan cara baru. Yuk kita mulai. Oke, jadi pertama kita lihat dulu kenapa sih isu ini jadi penting. Ada perubahan fokus tadi kan. Dulu kalau ngomongin otot, mungkin yang kebayang ya atlet, binaragawan gitu. Iya, yang kekar-kekar gitu. Nah, tapi ada masalah yang lebih nyebar luas, yaitu otot yang makin menyusut dan lemah karena umur. Nah, tahun 1988, seorang peneliti namanya Irwin Rosenberg ngusulin nama buat kondisi ini, sarkopenia. Sarkopenia, itu dari bahasa Yunani ya kalau nggak salah baca. Sarx itu daging, terus penia itu kekurangan atau kemiskinan, jadi kayak kemiskinan daging gitu. Agak serem juga ya kedengerannya. Betul, secara harfiah artinya begitu. Dan ini penting nih dibedain. Sebelumnya kalau media bahas soal otot, seringnya malah ke muscle dysmorphia. Itu loh. Oh iya, yang orang ngerasa badannya kurang berotot padahal udah oke. Biasanya dialami binaragawan atau yang suka nge-gym itu kan? Nah, itu dia. Kebalikannya ya. Satunya ngerasa kurang berotot padahal udah oke. Yang satunya lagi beneran kehilangan otot tapi malah kurang dapat perhatian gitu. Pada sarkopenia ini dampaknya kemana-mana kan ya? Maksudnya bukan cuma soal penampilan aja dong. Tepat sekali. Ada ketidakseimbangan perhatian yang lumayan jauh nih. Prevalensi body dysmorphic disorder itu secara umum kalau di beberapa negara cuma sekitar 1,7 sampai 2,9%. Kecil ya berarti? Bandingin sama sarkopenia, secara global sekitar 10% lansia sehat kena. Di Amerika aja katanya 45% lansia itu beresiko disabilitas fisik gara-gara massa ototnya rendah. 45%. Wah. Dan kalau di panti jompo, angkanya bisa loncat sampai hampir 50%. Jelas kan? Skala masalah sarkopenia ini jauh lebih gede. Tapi kok bisa ya yang masalahnya lebih gede malah kurang diomongin? Apa karena ini nyerempet soal takut tua, takut jadi lemah gitu kali ya? Atau mungkin karena akses buat lansia latihan beban itu susah? Bisa jadi. Kayak nyari pelatih yang ngerti, biayanya, belum lagi alatnya. Jadi kayak lingkaran setan gitu nggak sih? Bisa jadi kombinasi semua itu. Ditambah lagi, mungkin anggapan umum kalau orang yang udah tua banget dan lemah, yang istilahnya frail, itu ya udah, terima nasib aja, nggak bisa diapa-apain lagi. Ah iya, pandangan pasrah gitu ya. Nah, anggapan inilah yang coba didobrak sama penelitian di Hebrew Rehabilitation Center, atau HRC, di Boston. Ini dipelopori oleh Dr. Maria Fiatarone, yang waktu itu termasuk peneliti baru. Oke, HRC. Mari kita bedah penelitiannya nih. Jadi, Dr. Fiatarone ini nggak setuju sama anggapan kalau udah tua renta, pasti lemah, dan ya udah nggak bisa diubah. Dia mau coba sesuatu yang waktu itu dianggap agak nekat ya. Iya, nekat sih. Ngasih latihan beban intensitas tinggi ke penghuni panti jompo yang paling tua dan paling lemah. Betul. Ini beda banget sama studi sebelumnya oleh Walter Frontera. Dia itu rekan sejawatnya Fiatarone. Frontera itu neliti pria sehat usia 60-72 tahun. Bisa dibilang lansia muda lah ya. Oke. Nah, Fiatarone malah sengaja milih 10 penghuni HRC, rata-rata umurnya 90 tahun.
buat ikut program latihan beban selama 8 minggu. Ini benar-benar nguji batas sih waktu itu. Usia 90 tahun, latihan beban, intensitas tinggi. Gimana latihannya? Aku baca sekilas di sumbernya, kelihatannya kok berat banget ya? Jadi protokolnya itu ngikutin prinsip yang dikembangin sama Thomas Delorme. Dia dokter militer yang pakai latihan beban buat rehabilitasi tentara yang cedera. Nah, para lansia ini diminta ngelakuin 3 set, masing-masing 8 repetisi. Oke, 3 set 8 repetisi. Bebannya, nah ini dia. Sekitar 80% dari one repetition maksimum atau 1 RM mereka. Tunggu. 1 RM itu kan beban paling berat yang bisa diangkat sekali aja ya. Berarti 80%-nya itu lumayan berat dong buat kakek nenek usia 90. Apa nggak bahaya itu? Nah, ini kuncinya. Walaupun bebannya relatif berat buat mereka, gerakannya itu dilakuin super pelan, benar-benar terkontrol. Kira-kira 3-4 detik buat ngangkat beban, itu fase konsentrik, terus 3-4 detik lagi buat nuruninnya, fase eksentrik. Oh, pelan banget ya gerakannya ya. Ketat banget selama latihan. Oke. Terus gimana hasilnya? Ini nih bagian yang bikin penasaran banget. Hasilnya, wah luar biasa sih. Kekuatan otot kaki mereka, ini rata-rata ya, naik 174%. 174%, serius? Itu hampir 2 kali lipat lebih kuat dong. Gila. Terus perubahan di kehidupan sehari-hari mereka gimana? Dari yang tadinya mungkin susah ngapa-ngapain jadi bisa apa? Nah, itu kelihatan juga. Kecepatan jalan mereka jadi 48% lebih cepat. Terus, dari hasil CT scan, kelihatan jelas luas area otot paha mereka nambah hampir 10% cuma dalam 8 minggu. Wow. Dan yang paling penting, nggak ada kejadian masalah jantung atau komplikasi serius lainnya. Studi pertama ini, yang terbit tahun 1990, jadi bukti kuat kalau latihan beban berat itu ternyata aman dan efektif. Bahkan buat lansia yang udah sangat tua dan dianggap lemah. Gila, keren banget. Tapi ada tapinya nggak sih? Apa efeknya permanen gitu? Nah, itu dia. Ada catatan penting memang. Manfaatnya itu nggak bertahan kalau latihannya berhenti. Oh gitu. Sebulan setelah program selesai, kekuatan mereka turun lagi sekitar sepertiganya. Ini nunjukin kalau latihan itu perlu terus dilakuin, nggak bisa cuma, ya, sekejap gitu. Harus jadi kebiasaan ya berarti? Betul. Studi ini juga nemuin hal menarik loh. Buat lansia yang udah lemah banget, latihan beban ini seringkali malah lebih mungkin dilakuin daripada latihan aerobik kayak jalan kaki. Oh ya? Kenapa gitu? Iya, mungkin karena jalan kaki udah terlalu berat buat mereka. Kalau latihan beban kan bisa sambil duduk di alat, terus ngangkat beban. Ternyata itu lebih gampang diakses buat sebagian dari mereka. Masuk akal juga sih. Oke, penemuan ini kan pasti bikin heboh ya waktu itu. Terus ada kelanjutannya dak? Ada dong. Suksesnya studi pertama ini mendorong studi kedua yang lebih besar di HRC. Kali ini melibatkan 100 penghuni selama 10 minggu. Nah, di studi kedua ini muncul satu sosok penting lagi, namanya Evelyn O'Neill. Evelyn O'Neill. Sumber ini cerita dia itu fisioterapis yang uniknya nyambi jadi pelayan restoran juga. Dia yang bawa sentuhan manusiawinya ke program ini. Wah, menarik. Gimana peran Evelyn O'Neill ini? Pasti nggak gampang kan ya? Ngajak kakek nenek usia 90-an buat rutin angkat beban, motivasinya itu loh. Banget. Tantangan terbesarnya O'Neill itu ya motivasi. Banyak peserta kan punya penyakit macam-macam. Badan sering sakit-sakitan. Terus ada masalah klasik abis latihan, badan pegel-pegel. Yang namanya delayed onset muscle soreness atau DOMS itu. DOMS. Itu kan yang bikin orang kadang kapok latihan lagi ya. Padahal sumber ini bilang rasa pegel itu justru tanda bagus. Kayak ototnya lagi dibongkar dikit, biar pas dibangun lagi jadi lebih kuat. Terutama gara-gara gerakan nahan beban pas nurunin, yang eksentrik itu. Bener gitu ya? Betul. DOMS itu tanda ada kerusakan mikro di serat otot. Nah, kerusakan mikro inilah yang sebenarnya mancing badan buat memperbaiki dan bikin ototnya jadi lebih kuat nantinya. O'Neill ini pinter banget ngadepinnya. Dia hati-hati milih kata. Gimana caranya? Challenging. Dia nggak ngomongin rasa sakit atau pain, tapi rasa nggak nyaman atau pegel, soreness. Dia yakinin para lansia kalau pegel itu wajar kok dan bakal hilang sendiri. Wah, pendekatan psikologisnya penting banget ya ternyata. Terus ada info menarik lagi nih soal DOMS dari sumber ini. Katanya minum obat anti radang kayak ibuprofen memang bisa ngurangin pegel. Tapi ada kemungkinan malah sedikit ngehambat proses perbaikan otot jangka panjangnya.
Jadi nahan pegel dikit mungkin lebih bagus ya buat hasil akhirnya? Itu poin yang menarik, dan sebenarnya masih jadi perdebatan juga sih di kalangan peneliti. Tapi intinya, O'Neill berhasil bikin para peserta nyaman dan semangat terus. Kisah-kisah individu dari studi kedua ini nunjukin dampak latihannya yang lebih dari sekedar angka kekuatan loh. Nah, ini dia yang seru. Contohnya ada Esther Pepi. Aku baca dia punya penyakit distrofi otot yang parah, pakai kursi roda, otot pahanya udah banyak diganti lemak. Latihan ini jelas nggak nyembuhin penyakitnya ya, tapi Tapi bikin dia ngerasa masih punya otot yang hidup. Dia jadi lebih gampang pindah dari kursi roda. Saking terkesannya dia sampai nulis puisi tentang gym di HRC loh. Baris pertamanya, The Circle of Fitness is the place to be. Malah jadi nama populer gymnya. keren banget. Terus ada Ed Rosenthal, pensiunan guru biologi. Kakinya kena neuropati perifer parah, hampir nggak bisa ngerasain telapak kakinya sama sekali. Iya, kasihan banget. Tapi habis latihan, otot kakinya jadi cukup kuat buat naik tangga lagi, meskipun dia tetap nggak bisa ngerasain pijakannya. Luar biasa. Otot dada, leher, sama lengannya juga jadi lebih besar. Katanya nih ya, pas dia beli jas baru, tukang jahitnya sampai bilang dia sekarang mesti pakai ukuran portly, alias rada gemuk gitu. Sampai ganti ukuran jas. Alet ini saking semangatnya jadi kayak duta nggak resmi buat promosiin latihan beban buat lansia. Keliling-keliling dia. Wow, ada lagi Helen Fraunlich. Di awal saking lemahnya beban latihan pertamanya ya cuma berat lengannya sendiri aja. Iya. Cerita-cerita kayak gini bener-bener bikin kita lihat dampak nyatanya ya, bukan cuma data statistik doang. Iya banget. Dan hasil studi kedua ini diterbitin di jurnal medis bergengsi tahun 1994, Fiatarone dan O'Neill jadi penulis utamanya. Ini mengkonfirmasi hasil studi pertama, tapi skalanya lebih besar. Kelompok yang cuma latihan beban, kekuatannya naik sekitar 100%. 100%. Tetap signifikan ya? Nah, ada kelompok lain yang latihan beban plus dikasih suplemen nutrisi cair. Ini buat mastiin kalori dan proteinnya cukup. Peningkatannya lebih dahsyat lagi, sampai 250%. 250%. Gila sih. Tapi penting nih, ada kelompok kontrol kan ya, yang cuma dikasih suplemen aja, nggak latihan. Hasilnya gimana tuh? Nah, itu dia poin krusialnya. Kelompok yang cuma minum suplemen tanpa latihan, nggak ada peningkatan kekuatan atau fungsi fisik sama sekali. Nol. Oke. Ini bukti kuat kalau latihan bebannya itu yang jadi kunci utama. Nutrisi mendukung iya, tapi tanpa latihan ya nggak ngefek ke kekuatan. Selain kekuatan, latihan beban juga bikin mereka jalan lebih cepat, lebih kuat naik tangga, dan bahkan jadi lebih aktif gerak sendiri di luar jadwal latihan. Oke, jadi latihan beban itu kuncinya, nutrisi pendukung bisa nambah efeknya. Tapi katanya ada penemuan yang lebih mengejutkan lagi ya dari sisi seluler ototnya. Kayak nemuin suku cadang bayi di otot kakek nenek. Gimana tuh ceritanya? Iya, analoginya kurang lebih gitu sih. Ini datang dari analisis sampel otot, biopsi namanya, dari para peserta lansia itu. Setelah program latihan selesai, peneliti nemuin sesuatu yang nggak disangka-sangka di dalam sel otot mereka. Apa tuh? Ada jejak protein miosin jenis embrionik dan neonatal. Miosin kan protein utama buat kontraksi otot ya? Iya. Terus kenapa aneh nemuin jenis embrionik dan neonatal? Bukannya itu ya buat bayi? Tepat, jenis miosin ini biasanya cuma ada pas pembentukan otot di tahap embrio dan janin. Atau kadang muncul sedikit pas otot lagi regenerasi hebat, misalnya setelah cedera saraf parah. Nggak lazim banget nemuin ini di otot orang usia 90-an yang cuma latihan beban biasa. Jadi maksudnya latihan beban berat ini seolah membangunkan lagi program pembuatan otot dari awal kehidupan gitu di dalam sel otot mereka. Ini benar-benar nunjukin kalau otot tua itu masih bisa belajar dan memperbaiki diri di level yang sangat dasar ya. Persis. Buat Dr. Fiatarone Singh, dia menikah setelah studi ini bukan cuma temuan biologi molekuler biasa. Ini jadi simbol kuat potensi manusia buat tumbuh, buat memperbaiki diri, bahkan di usia senja. Ini nyambung banget sama perasaannya Ed Rosenthal tadi, yang ngerasa dirinya utuh lagi dan bisa berkembang, bukan cuma sekumpulan sel yang makin rusak dimakan usia. Keren banget sumpah. Penelitian ini jelas nggak berhenti di jurnal aja kan ya? Gimana kelanjutannya atau dampaknya di dunia nyata? Ada nggak? Oh, ada banget. Dampaknya nyata. Terinspirasi dari sukses di HRC, Maria Fiatarone mendirikan organisasi nirlaba, namanya Fit for Your Life. Fit for your life. Oke.
Tujuannya ya buat nyebarin program latihan beban berbasis bukti ini ke panti jompo lain dan juga buat lansia yang tinggal di rumah, biar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Dan Evelyn O'Neill, si motivator handal itu, jadi koordinatornya ya. Terus Ed Rosenthal gimana kabarnya? Si Bapak Just Sportly? Haha, iya, Ed Rosenthal dengan Just Sportly-nya itu beneran jadi duta keliling. Dia bagi-bagi brosur yang ada fotonya lagi pamer bicep. Keren deh. Lengkap dengan moto yang dipakai Fiat Ratone. Hidup itu panjang, bermainlah dengan baik. Life is long, play well. Pesan yang positif banget kan? Wah, inspiratif banget sih kisah mereka. Risetnya Dr. Fiatarone sendiri gimana? Berhenti di situ aja? Oh, nggak dong. Risetnya terus berkembang. Dia dan timnya neliti lebih lanjut dampak latihan beban ke berbagai penyakit kronis lain yang sering banget nyerang lansia. Kayak depresi, diabetes tipe 2, gagal jantung, osteoporosis, radang sendi, atau artritis. Banyak ya ternyata. Bahkan sampai ke masalah kognitif, kayak pikun ringan gitu. Jadi, studi-studi HCRC ini benar-benar jadi fondasi kuat yang nunjukin kalau latihan penguatan otot itu bisa jadi semacam obat yang ampuh buat banyak kondisi. Jadi kalau kita rangkum nih ya obrolan kita soal bab 7 ini, intinya otot kita itu bahkan sampai umur 90 tahun lebih, ternyata masih punya kemampuan luar biasa buat regenerasi dan jadi lebih kuat kalau dikasih rangsangan yang pas. Latihan beban itu kuncinya. Mhm. Kisah dari HRC ini bukan cuma soal angka kekuatan naik 174% atau 250%, tapi ini soal ngembaliin martabat, kemandirian, dan kualitas hidup di masa tua. Itu yang paling penting kayaknya. Persis. Penelitian ini secara mendasar ngubah cara kita ngelihat penuaan. Udah bukan lagi cuma soal penurunan fungsi yang ya udah pasrah diterima aja, tapi jadi proses yang bisa kita pengaruhi secara positif. Iya. Latihan beban progresif yang dulu dianggap bahaya buat lansia lemah, malah jadi salah satu cara paling efektif buat ngelawan sarkopenia dan kelemahan. Ini kayak ngasih tahu kita semua, jangan pernah remehin potensi fisik dan kemampuan adaptasi orang lanjut usia. Dan mungkin ya ini juga nantang kamu yang lagi dengerin, buat mikirin lagi potensi tubuhmu sendiri. Nggak peduli deh berapa umurmu sekarang. Betul. Kalau sel otot umur 95 tahun aja bisa bangun lagi dan bikin molekul yang biasanya cuma ada pas jadi janin, sebenarnya batas kemampuan kita itu ada di mana sih? Latihan beban mungkin bukan cuma soal ngangkat besi ya, tapi soal nantang batas yang selama ini kita pikir kita punya. Pertanyaan buat direnungkan mungkin. Langkah menantang apa, sekecil apapun itu, yang bisa kamu ambil hari ini buat menguji potensi itu dalam dirimu. Nggak harus langsung berat kan? Nah, itu dia. Terima kasih banyak udah nyimak obrolan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.